Selamat siang. Siang Kak. Sebelumnya ini dengan Kania ya yang kemarin menghubungi saya. Iya betul. Kania apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kania kesini sama siapa? Sendirian. Oh sendirian. Naik apa? Naik motor. Oh naik motor. Kira-kira jauh nggak kalau dari rumah Kania? Ya lumayan sih. Oh lumayan. Sebelumnya kita kan kemarin baru saling kenal sedikit ya lewat telepon. Di sini kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, boleh? Boleh, silahkan Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama kakak Afimu Aziza. Nanti Kania boleh manggil Kak Aziza. Kakak usianya 24 tahun, asli dari Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Kalau Kania sendiri, dari mana? Saya dari Jakarta, tapi saya pindah ke Jawa, tepatnya di Purwokerto. Di sini saya tinggal bersama orang tua saya dan kakak saya, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, berarti Kania ini aslinya dari Jakarta, terus pindah ke Jawa ya, tepatnya di Purwokerto. Iya. Sebelum memasuki konseling, Kania udah pernah belum ikut sesi konseling? Sejauh ini sih belum pernah kayaknya. Oh, belum pernah. Iya. Ya, jadi di sini kakak sedikit menjelaskan ya mengenai apa itu konseling. Jadi kalau konseling itu sebuah proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien yang sedang menghadapi masalah seperti itu. Jadi nanti Kania nggak perlu takut kalau nanti pas Kania cerita masalahnya akan bocor kemana-mana, karena dalam konseling itu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Jadi nanti segala apapun yang Kania ceritakan akan aman di tangan saya. Itu ya, jadi nanti silahkan Kania bisa bercerita dengan enjoy. Sebelumnya gimana? Duduknya udah nyaman apa belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Gimana, langsung aja boleh diceritakan? Jadi gini, saya kan pindahan dari Jakarta. Nah, di sini saya pindah belum lama. Kan saya kelas 12. Saya pindah kayaknya kalau nggak salah itu sekitar semester 2 waktu kelas 11. Nah, di sini kayak saya ngerasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah maupun di lingkungan sekitar saya gitu. Karena bahasa yang mereka gunakan itu pakai bahasa ngapak, jadi kayak gimana ya, susah lah. Oh, jadi permasalahannya itu Kania sulit berkomunikasi ya dengan teman-teman di sekolah maupun di lingkungannya. Karena memang Kania itu asalnya dari Jakarta, jadi susah untuk berkomunikasi kalau memakai bahasa Jawa gitu ya Kania. Iya. Kalau untuk di sekolah biasanya ada teman dekat apa enggak Kania? Kalau yang dekat banget nggak ada, cuman teman-teman nggak ada yang jahat juga sih. Gak ada yang deket juga, gak ada yang Jahat. Terus gimana Kania kalau di sekolah gimana? Kalau untuk kayak misal berkomunikasinya itu sama teman-temannya gimana? Kalau saya pakai bahasa Indonesia, beberapa teman-teman sih ada yang apa ya, kalau misal saya komunikasi nih pakai bahasa Indonesia, dia juga pakai bahasa Indonesia ada, cuma sebagian besar saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jawa, jadi saya kayak kurang ngerti gitu. Oh, nggak ngerti ya, nggak paham. Terus kalau semisal Kania lagi berkomunikasi tuh sama teman-temannya, terus Kania nggak paham, Kania gimana? Ya palingnya ketawain. Oh, cuma ya gitu. Tapi Kania nggak tahu maksudnya apa gitu? Enggak. Dan Kania nggak nanya sama temannya? Pura-pura tahu aja. Oh, pura-pura tahu. Terus selain itu kalau di rumah juga Kania sehari-hari pakai bahasa Indonesia? Iya. Kalau dari ibu? Ibu juga pakai bahasa Indonesia, cuma ibu kan asalnya dari Jawa. Kalau bapak saya memang dari Jakarta. Tapi kita menetap di Jakarta. Nah, ini baru kita mau menetap di Jawa. Kalau ibu bisa pakai bahasa Jawa, cuma nggak yang apa ya, yang Jawa kental banget itu enggak. Ya, tapi kalau di rumah berarti sehari-hari pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Kalau sama teman-teman di rumah ada? Ada sih, tapi nggak banyak. Nggak banyak, nggak deket juga? Iya. Kalau di sekolah? Tadi nggak deket juga ya? Iya. Kalau di sekolah, kalau misal kayak ada pelajaran yang susah gitu kan ya, suka nanya sama temen apa enggak? Kadang nanya sih, tapi nggak semuanya. Kayak apa ya, palingan kalau mental lagi berani aja. Oh, berarti Kania itu takut gitu, nggak berani nanya ke teman. Emang pernah ada kejadian apa gitu kok sampai Kania itu kayak nggak berani nanya sama teman, kayak takut? Kayak waktu saya, misal saya nanya di pelajaran, suatu pelajaran gitu lah ya. Iya. Terus
mereka bilang apa ya, mereka bilang pakai bahasa Jawa dan saya nggak ngerti, dan saya mikir itu bahasa yang kasar. Kania tahu dari mana kalau itu bahasa yang kasar? Karena ada mereka bicara kayak ngegas-ngegas gitu. Oh, jadi Kania pernah tanya sama teman, tapi temennya kayak malah jawabnya pakai nada ngegas kayak. Jadi Kania mikirnya itu bahasa kasar gitu ya. Iya. Contohnya kayak gimana? Misal kejadiannya waktu dulu itu contohnya apa? Yang dulu saya pernah ya, kan lagi main-main aja gitu. Terus tiba-tiba teman saya ngatain saya kayak gini, dodol gitu. Saya pikir dodol makanan gitu. Ternyata yang dodol mereka maksud itu dodol goblok gitu. Saya nggak tahu, dan mana saya ketawa-ketawa aja lagi. Ya, jadi memang apalagi di Indonesia ini ya, di Indonesia kan banyak sekali suku, ras, budaya, agama maupun bahasa ya. Ya. Kalau di Jawa aja masih ada Jawa ngapak sama Jawa alus ya, apalagi kalau yang beda daerah kayak misal dari Kania ini dari Jakarta ke Jawa pastinya menemukan sesuatu perbedaan yang sangat banyak ya. Iya. Tapi itu temennya ngatain dodol cuma buat bercanda kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu kalau misal temennya ada yang kayak gitu, sikapannya gimana? Kan saya nggak tahu, jadi saya ketawa-ketawa aja. Tapi kalau misalkan saya ngerti artinya, ya saya palingnya judes-judesin aja gitu. Judes-judesin aja. Tapi temennya ada yang ngasih tahu nggak? Ada. Iya. Bilang gimana ke Kania? Kayak gini, misal saya ketawa kan karena itu, terus teman saya bilang gini, bisa rekong guyu kayak gitu. Terus saya kayak cuma hah apa gitu. Terus dia bilang gini, itu tuh artinya goblok kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari pelajaran sendiri ada yang sulit apa nggak menurut Kania? Ada, terutama di pelajaran bahasa Jawa itu kayak saya stres banget sama bahasa Jawa. Oh, karena mungkin Kania juga belum menguasai ya bahasa Jawa. Kalau buat sehari-hari aja kayak Kania itu masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, apalagi untuk mengerjakan soal-soal gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau misal lagi ada ulangan atau ujian gitu, biasanya Kania minta ajarin apa enggak? Enggak, paling saya belajar dari buku paket, cuma ya nggak paham. Oh, cuma belajar dari buku paket. Iya. Oh, kalau sama ibu nggak minta diajarin gitu? Ibu juga nggak bisa. Oh, ibu nggak bisa. Iya, ibu paling bisanya kayak bahasa ngapaknya aja. Sedangkan di pelajaran bahasa Jawa kan ada kromo inggil lah, itu ada apa yang tulisan-tulisan aksara Jawa. Aksara Jawa, iya. Tapi dari gurunya sendiri gimana? Kalau gurunya sendiri sih baik ya, enakan. Cuma ini menuntut apa ya, biar nilainya tinggi KKM gitu. Oh iya, kalau Kania sendiri nilainya gimana? Di bawah KKM. Di bawah KKM ya. Tapi Kania nggak pernah gitu minta ajarin sama teman-temannya, misal kayak soal-soal yang nggak bisa atau yang nggak tahu artinya? Enggak, palingnya nanya sekali dua kali aja. Kenapa? Kenapa nggak mau tanya sama temennya? Ya gimana ya, kayak nggak ngerasa nggak deket aja. Jadi kalau nanya kebanyakan kayak nggak enak hati gitu. Kalau rasa nggak enak hati ya. Jadi kan tadi Kania yang pertama sulit berkomunikasi sama teman-teman di kelasnya maupun di lingkungan rumah. Terus yang kedua, Kania juga mengalami kesulitan belajar ya, terutama dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Iya. Nah, jadi kalau kakak boleh memberi saran Kania mulai sekarang, bisa itu kalau misal teman-temannya nggak mau ngedeket sama Kania yang ngedeketin. Kayak misal Kania belajar bersosialisasi sama teman kelasnya, Kania ikut gabung-gabung aja. Kalau misal dari mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa, Kania di situ bisa sambil belajar, itu artinya apa gitu. Jadi nggak perlu takut lagi. Terus kalau misal ada pelajaran bahasa Jawa yang sulit, bisa ditanyakan sama temannya, misal aku ajarin dong ini artinya apa gitu, aku nggak paham gitu. Kania gimana? Boleh sih, nanti saya coba. Nanti dicoba ya. Iya. Sejauh ini gimana? Perasaannya udah lega? Lumayan. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan. Ya boleh. Kalau misal nanti ada kesulitan lagi, nanti Kania bisa hubungi saya lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Ya Kak, baik. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih.